Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, maraknya aksi pencurian minyak mentah di Sumatera Selatan terus meningkat. Di Kabupaten Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan, 4 tersangka tertangkap tangan saat mencuri minyak dari salah satu sumur tua di Desa Jirak, Kecamatan Sungai Keruh dengan menggunakan sepeda motor sebagai alat penyedot minyak mentahnya. Kepolisian daerah Sumatera Selatan berhasil menangkap 4 tersangka pencurian minyak mentah di Desa Jirak, Kecamatan Sungai Keruh, Kabupaten Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan, beserta barang bukti berupa 3 unit motor yang sudah dimodifikasi untuk menyedot minyak mentah, 3 alat penggulung kabel, tetmon isi 2.000 liter minyak, serta 5 buah drum. Penangkapan dilakukan Kamis dini hari sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat, ketika para tersangka sedang melakukan aksinya. Modus yang digunakan dengan cara membolongi sumur minyak tua yang sudah ditutup. Dengan menggunakan sepeda motor yang sudah dimodifikasi, minyak dialirkan ke tetmon dan drum yang berada di atas truk dan siap untuk disuling. Hasil yang didapat dari pencurian minyak dalam satu hari mencapai 210 liter. Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumsel AKBP Kristofo mengatakan, operasi ini untuk meredam aksi pencurian minyak yang mulai meningkat kembali di wilayah Kabupaten Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan. Operasi ini sengaja untuk meredam pencurian minyak yang mulai terjadi lagi di wilayah hukum Musi Banyuasin. Barang bukti yang diamankan adalah sebanyak 2 unit sepeda motor, 1 unit truk, dan 2 tetmon, serta selang-selang. Adapun modus pelaku membolongin sumur bor, kemudian dipasang selang, ditarik pakai penggerek berupa sepeda motor yang sudah dimodif. Keempat tersangka yaitu Zuhani, Aldi, Yakin, dan Sandi merupakan warga setempat yang dipekerjakan oleh seseorang bernama Slamet yang kini masih dalam pengejaran polisi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Sefti Feriansyah melaporkan. Beberapa billboard yang tidak berizin dan izin yang sudah kadaluarsa yang terpasang di wilayah Jambi diturunkan. Dari pemeriksaan pemerintah Kota Jambi, pendapatan daerah dari hasil perizinan papan reklame dan billboard tersebut tidak sesuai dengan hasil yang ditemukan di lapangan. Penertiban ini langsung dipimpin Wali Kota Jambi S.Y. Pasha dibantu polisi Pamong Praja. Wali Kota memerintahkan beberapa billboard yang tidak berizin dan izin yang sudah kadaluarsa diturunkan. Dari hasil pemeriksaan pemerintah Kota Jambi, pendapatan daerah dari hasil perizinan papan reklame dan billboard tidak sesuai dengan hasil yang ditemukan di lapangan. Wali Kota yang geram dengan kejadian tersebut langsung memimpin penertiban ini dibantu polisi Pamong Praja Kota Jambi. Papan reklame dan billboard yang tidak berizin dan habis masa izinnya diturunkan sang wali kota yang baru dilantik beberapa waktu lalu ini. Ini merupakan hari pertama penertiban papan reklame. Rencananya penertiban ini akan terus berlanjut setiap harinya. Untuk yang pertama kali ini, penertiban dilakukan di sepanjang Jalan Patimura, Kota Jambi. Puluhan billboard dan papan reklame diturunkan secara paksa. Ini salah satu contoh billboard yang tidak memiliki izin sama sekali. Ini sudah beberapa tahun berdiri, tidak punya izin sehingga Dispenda tidak punya wewenang untuk menagih pajaknya. Jadi ini tidak punya izin sama sekali. Dan yang ini banyak sekali yang tidak punya izin seperti ini. Dan mulai hari ini kami akan tertibkan. Pasha berharap agar setiap yang akan memasang billboard dan papan reklame agar mengurus izin, selain membuat semraut kota, reklame yang semraut juga mengganggu pengguna jalan umum. Dari Jambi, Yosrizal melaporkan. Kenaikan harga pakan ikan sejak 2 bulan terakhir kini mulai dirasakan dampaknya oleh para peternak ikan di Kabupaten Musirawas, di mana sejumlah peternak ikan mulai menutup usahanya akibat terus naiknya harga pakan ikan di pasaran.
Kenaikan harga pakan ikan di pasaran kini mulai dikeluhkan sejumlah peternak ikan di Kecamatan Tugu Mulyo, Kabupaten Musirawa, Sumatera Selatan. Pasalnya kenaikan harga pakan ikan sudah terjadi sejak 2 bulan terakhir. Akibat dari naiknya harga pakan ini, sejumlah peternak untuk sementara menutup usahanya hingga harga pakan kembali turun. Menurut salah seorang peternak ikan Sugiran, kenaikan harga pakan saat ini mencapai Rp385.000 per karungnya, di mana sebelumnya Rp360.000 atau naik Rp25.000. Kenaikan pakan ini pun kian memberatkan peternak, karena tidak seimbang dengan harga jual ikan di pasaran. Kalau masa ke depannya itu masalah kita keluarnya di pakan. Di pakan ya? Iya, banyak petani mundur karena di pakan. Pakan terlalu mahal, naik terus, sedangkan itu harga benih itu agak anjlok. Sementara itu, salah seorang pedagang pakan ikan Ferry mengaku kenaikan harga pakan memang sudah lama terjadi. Bahkan harga pakan ikan diprediksi akan kembali naik pada akhir Desember mendatang. Mahal itu yang 50 kilo kan? Dari 360 jadi 380 lebih. Sudah berapa lama Pak naik? Baru-baru ini, baru sekali 5 bulan, 6 bulan. Itu stok barang sendiri Pak? Dari mana Pak? Dari Lampung. Dari Lampung. Dari Musirawas, Sumatera Selatan, Sukma Aldino melaporkan. Jangan beranjak dulu pemirsa, di segmen terakhir kami masih memiliki sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.